Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat kembali berkumpul ya. Apa kabar teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta dimanapun Anda berada, kembali hadir di podcast MAN 21 Jakarta. Kebetulan kita masih menggunakan studio Pentatonix, yaitu pengen tahu tokoh unik. Nah, kurang lebih artinya kayak gitulah ya. Jadi memang yang hadir di podcast Pentatonix ya, MAN 21 Jakarta adalah tokoh. Kan masih kecil tapi kan tokoh ya. Tokoh pemuda, tokoh dari siswa-siswi MAN 21 Jakarta yang mewakili suatu event tertentu maupun kegiatan tertentu ya, apalagi kegiatan lomba. Nah, hari ini teman-teman dan juga seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini di tengah-tengah apa di pinggir sih? Ada yang tengah, ada yang pinggir. Ada yang tengah, ada yang pinggir ya. Sudah hadir di tengah-tengah gambar situ ya, kelihatan ya. Mereka adalah 3 orang, satu tim namanya ya. Tim suatu perlombaan. Namanya perlombaan apa? Geofest ya. Jadi mereka mewakili MAN 21 Jakarta. Mereka adalah tokoh pemuda yang mewakili MAN 21 Jakarta dalam ajang Geofest. Lebih tahu ingin tahu lebih dalam, nanti kita akan tanya-tanya mereka. Yang pasti terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu atau memperkenalkan masing-masing juga boleh. Oke. Jadi di sini nama saya Arya Maulana dan di sini rekan saya. Saya Aisyah Tuna. Saya Keisha Rizkida. Oke. Pertama Arya, yang kedua Aisyah. Mungkin ya, kamu lupa ya. Arya, Aisyah kan yang pakai cadar itu Aisyah. Masya Allah. Arya, Aisyah dan Keisha. Kok beda-beda tipis sih? Apa kalian satu keluarga? Baru kali ini ya Pak Arif pakai peci di podcast MAN 21 Jakarta. Pastinya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, tentu kita berharap bahwa podcast kita bisa memberikan satu inspirasi, informasi jelas. Karena memang teman-teman dan sivitas akademika MAN 21 Jakarta itu membutuhkan informasi tentang apa? Juara siapa sih kemarin gitu kan? Makanya mereka ingin tahu, ingin detail siapa orangnya, siapa saja. Nah, yang kedua namanya adalah inspirasi. Inspirasi itu artinya adalah apakah yang kita bicarakan itu memberikan motivasi atau tidak. Kita tentu berharap bisa memberikan motivasi. Agar apa? Agar MAN 21 Jakarta dapat senantiasa menjadi juara. Agar dapat senantiasa mendunia. Ya kan? Itu yang diharapkan dari podcast MAN 21 Jakarta. Gitu ya? Oke, selamat datang di podcast MAN 21 Jakarta. Semuanya sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat semua. Seneng nggak dapat kabar kalau kemarin itu menang? Seneng banget sih, bahkan kayak nggak nyangka juga. Nggak nyangka ya. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah sarapan. Iya. Kalau belum ya silahkan ke bawah ya. Ganti. Oke. Teman-teman dan juga seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta, kita tidak berlama-lama, sebentar saja. Pada intinya adalah kita mau coba tanya kepada mereka. Ke siapa dulu nih? Ke Arya atau ke yang lain? Aisyah atau Keisha? Ini satu kelas atau beda kelas? Beda. Arya kamu kelas berapa? 10-4. 10-4.
11 beda. Kamu 11 6. 11 6 Ahdian ya, bukan? Siapa tuh ketua kelasnya? Fikri. 11 6. Iya. Kan dulu kan 11 agama. 11 agama disebutnya apa? 11 1. Oh, IPA ya berarti ya? Oh, soalnya dulu kan urutannya agama, IPA, IPS. Sekarang agama, IPS, IPA. Kamu IPA ya? IPA berarti yang paling bontot ya? Maksudnya yang kelas 11 IPA 2 kan ibaratnya dulu ya. Oke, dengan kelas yang beragam, bagaimana mungkin bisa diceritakan mengenai persiapan mengikuti lomba Geofest? Siapa dulu? Dari Ade ya? Ade. Mungkin buat persiapan sebenarnya nggak terlalu panjang juga ya. Karena pas kata ada informasi pendaftaran tuh dikasih juknisnya ya cuman secara umum doang gitu, kayak tentang aspek-aspek geografi. Emang dapat informasinya tanggal berapa, bulan apa? Informasinya itu kalau yang jelas detail tuh baru hari Sabtu. Sabtu kemarin. Iya, Sabtu maghrib. Tapi mendadak informasinya kan, informasinya mendadak tapi dapat juara, keren loh. Iya, alhamdulillah. Enggak, saya pikir wah ini udah persiapan selama 2 tahun dulu. Wow, baru masuk ya. Masa 2 tahun Pak ya. Kirain itu udah lama gitu persiapannya, mungkin dari Januari atau dari Desember. Kemarin kan enggak tahu. Ternyata informasinya justru malah dapat pada Sabtu kemarin. Iya. Terus timnya ini juga langsung terpilih begitu aja atau memang sudah ada dibentuk lama gitu? Kalau masalah untuk tim itu sebenarnya ya emang dibentuknya itu siapa aja yang mau gitu loh. Jadi kita bertiga ya udah kita ikut aja gitu apapun hasilnya. Siapa yang menginformasikan? Peserta itu Pak Dodo ya, Pak Dodo. Itu apa maksudnya bukan dipilih atau misalnya seleksi dulu gitu? Enggak. Siapa yang mau? Ini memang karena mau. Iya emang mau. Karena mau ya. Kira ada seleksi dulu misalnya memang dia yang dapat nilai paling tinggi atau tes lewat soal-soalnya Pak Dodo gitu, enggak ada ya. Oke, ya teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika Manu 21 Jakarta, luar biasa ya. Ternyata dibentuknya juga cepat, bukan sebuah tim yang memang dipersiapkan lama, jauh-jauh hari seperti OSN ya atau apa ya. Itu kan sampai bertahun-tahun lah ya. Lebih sih bertahun-tahun. Ya maksudnya udah lama ya, sampai berbulan-bulan gitu ya. Namun mereka sudah mampu untuk menorehkan diri, menorehkan tim sebagai juara yang tentu sangat membanggakan. Tapi ngomong-ngomong pialanya kok dibawa ya? Kalau piala itu kemarin udah dikasih kepada Sugi. Pialanya udah dikasih kepada Sugi. Nanti kita bisa perlihatkan ya. Artinya bukan bohong, tapi memang ada bentuk pialanya ya. Sekarang saya mau tanya perasaan kalian dapat dan ikut kegiatan lomba itu gimana? Dari sana dulu deh, gantian. Dari Keisha ya. Gimana perasaan kamu ikut lomba itu, lomba Geofest? Perasaannya pertama senang, terus juga tegang karena pas kita awal datang tuh udah ada Cina. Iya, Cina. Emang pesertanya dari mana aja? Dari mana ya? Ya dari Jabodetabek. Berapa kira-kira jumlah peserta? Ada 54. Hah? 54. Luar biasa loh. Man 21 bisa bersaing dengan peserta yang jumlahnya sangat banyak di Jabodetabek ya. Teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika, kita saksikan pariwara yang berikut ini.
Oke, teman-teman dan juga seluruh civitas akademika MAN 21 Jakarta, kembali di podcast MAN 21 Jakarta. Tadi sudah ya dari Keisha. Keisha tadi gimana perasaannya? Ya, seru juga tegang. Tegang. Pas ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi keren loh ya, 54 tadi. Iya. 54 Mas Bro. 54 kan gak sedikit. Kira itu peserta paling pesertanya 10 orang, 10 tim 54 nggak kaleng-kaleng. Subhanallah. Dengan persiapan yang terbatas, dengan persiapan yang sebentar, hari Sabtu kemarin dapat informasinya, dibentuk timnya pun secara apa ya, terbuka dalam arti siapa yang mau gitu loh. Kenapa kamu sampai mau dan iya gitu ikut gitu. Bukan mengiyakan kan, bukan diminta kan? Karena kamu kepingin gitu kan. Kenapa kamu punya keinginan untuk ikut lomba di dalam GeoFest ini? Ya karena pengen nambah pengalaman juga. Terus itu kan offline dan baru pertama kali juga offline, jadi pengen tahu gimana secara caranya, terus ada semangat juga kan berhadapan langsung dengan lawannya gitu. Latih mental juga sih. Jabodetabek atau apa? Iya, jatuhnya Jabodetabek ya, luar biasa. Tepuk tangan. Saya tepuk tangan. Ya, luar biasa ya teman-teman. Ini pastinya menginspirasi ya. Menginspirasi. Artinya dapat memberikan motivasi kepada teman-teman, kepada seluruhnya siswa-siswi MAN 21 Jakarta, dan nanti kita akan langsung siar. Tapi niatnya tadi saya mau sebentar doang ya, ceritanya bisa lama ini ya. Oke, yang kedua Aisyah bisa ceritain GeoFest lombanya itu GeoFest itu apa sebenarnya? Kemarin diceritain nggak sama panitianya? GeoFest itu kan perlombaan. Agak dekat nih. GeoFest itu perlombaan yang diadakan oleh WAMKA, dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Dari geografinya sendiri. Terus di GeoFest itu ada 3 bidang, ada LCC atau lomba cerdas cermat, infografis, sama fotografi. Kita ikut yang LCC atau lomba. Yang lain nggak ikut ya? Nggak ada yang dikirim? Nggak ada, kita doang. Cuma cerdas cermat doang ya. Tapi luar biasa, makanya saya sampaikan bahwa Pak Tulodo itu kalau dia nyari-nyari informasi lomba apapun, baik buat siswa maupun guru, itu luar biasa. Ini saya kira patut untuk diapresiasi juga ya, sehingga kalian juga bisa ikut dalam satu ajang tertentu, lomba tertentu, dan apalagi menang. Itu kan nanti jadi poin tersendiri ya ketika masuk ke Perguruan tinggi, apalagi tingkatnya misalnya Jabodetabek, DKI gitu kan. Apalagi nanti kalau misalnya ada event nasional, apalagi internasional, wah, masuk perguruan tinggi negeri itu kan tinggal masuk aja. Ya, amin ya. Amin. Ini kan nanti ijazahnya atau namanya apa? Piagam ya. Piagam sama pialanya kan bisa dijadikan bukti untuk masuk perguruan tinggi negeri sebagai satu pertimbangan bahwa pernah berprestasi dan mendapatkan juara. Terus perasaannya gimana? Iya, karena seperti yang lain, nggak nyangka tiba-tiba lolos. Nggak nyangka ya? Sipit-sipit itu Cina itu kenapa? Aduh, Cina kenapa Cina? mikir banget. Encer itu kayak apa ya? Encer itu kayak air kopi sih. Encer kayak gimana? Sebelah kita juga ada sekolah Cina. Udah mulai rame kayaknya muridnya ya. Ya bersaing nggak apa-apa. Bukan berarti bahwa sekolah Cina itu gimana? Kenapa Pak? Ya nggak apa-apa, boleh. Cina mau dimanapun juga boleh karena memang dibolehkan ya. Itu justru menjadi apa? Trigger untuk kita bisa lebih baik, meningkatkan prestasi. Orang Indonesia juga bisa harus lebih baik. Mereka juga orang Indonesia kan. Cuma kan memang sipit ya. Takut ngadepin mereka. Kan takut ngadepin, lebih ada pressure dikit lah. Ada tekanan ya, ada tekanan. Oke. Berikutnya siapa? Arya gimana perasaannya? Siapa yang pertama kali daftar di antara 3 ini? Arya gimana? Kamu ngajakin mereka? Ini daftar. Enggak, emang yang daftar bisa 5 atau 6 orang gitu? Emang langsung 3 gitu apa? Iya, satu tim 3.
Enggak, artinya pertama kali yang kamu inisiatif, Pak saya mau daftar Pak, mau ikut kamu dulu. Pas udah Pak Dodo ngirimin info, udah dia jadi inisiatif kayak udah ya gimana daftar aja gitu. Terus kamu nyari temen gitu apa? Iya. Apa pas mereka juga ada, aku juga daftar nih, kita satu tim, yuk gitu enggak? Ya mungkin pas kita itu WA dulu di grup siapa yang mau ikut gitu. Akhirnya ketemu mereka. Bukannya kamu waktu WA Pak Arif itu acara apa? Itu beda lagi. Beda lagi, kamu acara banyak banget sih. Iya, dia bukan pengacara. Kalau pengacara kan pengangguran banyak acara. Dia memang aktivis banyak acara. Bukan pengangguran. Kalau pengacara kan pengangguran banyak acara. Ini hari apa dia WA Pak Arif, temenin dong jadi pembina. Terus hari berikutnya lagi Pak Arif temenin dong. Waduh banyak acara banget itu. Iya. Tapi gimana, kamu senang banget atau gimana? Ya jujur sih seneng banget ya, karena pas kata awal-awal tuh bener-bener kayak oh ya udahlah, Bapak Nastia kan emang yang terbaik gitu kan. Iya. Padahal pas baru nyampe udah ketemu Cina aja udah ke-trigger gitu. Apalagi kan ketemu juga sama SMA yang emang udah elit lah ya. Oke, selain enggak secara ini apa? Sekolahnya itu apa aja? Yang paling banyak, Yang paling serem, yang paling apa? Mungkin bikin kamu nervous itu apa aja? Kalau masalah bikin top Yang jelas yang terakhir final ya, yang final adalah manfaat sama udah. enggak kan tinggal dua doang. Manfaat ada dua. Hah? Manfaat ada dua. Wow, curang. Curang ya. Aduh, maaf. Enggak ada yang curang ya, karena memang dibolehkan daftar lebih dari. Iya, boleh. Oh, jadi rebut pialanya mereka dari manfaat. Iya. Kalau yang selain mereka itu dari sekolah mana aja? Yang Cina sekolah apa? Yang Cina itu SMA Budi Dharma. Budi Dharma. Terus? Kalau sekolah lain kayak madrasah yang lain enggak ada. Selain Man 13. Man 13. Tapi mereka lewat ya. Enggak, maksudnya babak penyisiannya tuh gimana? Penyisian dulu langsung final atau gimana? Yang pertama kan jelas penyisian dulu ya, kita tuh kayak ngerjain PG dulu nih. Nah, ngerjain PG ada poin-poinnya kan. Sebenarnya pas kita selesai. Apa namanya, tes tulisan gitu? Iya. Pakai lembaran atau pakai komputer? Lembaran. Pakai lembaran langsung dikoreksi. Sehari itu acaranya kemarin. Habis itu kan ada semifinal juga pakai esai. Pas esai ya baru final. Oh, tapi ketika ngerjain itu bertiga bareng satu tim. Iya, bertiga. Oh, luar biasa ya. Ini luar biasa banget benar ya. Karena ya bersaing dengan banyak peserta yang lain itu kan sangat-sangat luar biasa. Oke, sebenarnya kalau ngomongin tentang UHangka ini, UHangkanya yang sebelah mana nih? UHangka yang di sini Malaka juga ada kalau salah ya. Sama UHangka yang ada di apa? Pasar Rebo ya? Iya, Pasar Rebo. Kampus B. Kampus B. Oh. Kemarin Pak Tulur nemenin? Iya. Betul yang nemenin. Dari jam berapa itu acaranya? Kalau nggak salah kemarin kamu jadi pembawa acara bukan kemarin? Ikut itu ya? CP. Ya pas itu kan habis CP selesai udah langsung berangkat. Jam berapa emang mulainya? Berangkat jam 7:30. Nah tapi acaranya itu mulainya itu registrasi 8:30. Nah dimulainya kalau bahas sekitar jam 10:30. Itu dari fakultas ya, Fakultas Ilmu Keguruan. Gimana kamu ketemu dengan suasana kampus dan juga mungkin mahasiswa, ketemu gimana perasaan kamu? Kalau ketemu mahasiswa sih enak sih, friendly aja gitu. Maksudnya jadi gak bikin tegang, ditambah juga kan ada kayak ice breaking juga gitu. Iya, seru-seru aja sih pembawaannya. Oke, teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika Mandua Pusat Jakarta. Kamu agak majuan sedikit lagi, nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Kan kita mau masuk TV. Kalau TV dulu ya, sekarang YouTube ya. Jadi kayaknya kita wawancara yang pertama ya sama para juara, dan nanti kita juga berharap kita bisa wawancara teman-teman yang lain yang mereka tentu menjadi juara ya. Paling tidak juara 1, 2, 3. Kalau semua diwawancara juga mungkin kita waktunya terbatas. Ini kebetulan aja karena Pak Arif semester ini lagi nggak ngajar ya, banyak kosong. Tapi mudah-mudahan kita bisa tetap sempatkan waktu untuk membuat konten dalam artian untuk mengeksplor mereka para juara, karena jarang ya
jarang terekspor, kadang-kadang kita nggak tahu, guru-guru juga nggak tahu siapa sih juaranya, apa sih yang sudah mereka lakukan. Jadi kita menggali informasi, motivasi mereka, tekad mereka yang sangat luar biasa. Terus apa kesulitan-kesulitan saat mengerjakan soal-soal itu? Yang soal-soal dulu ya. Apa kesulitannya? Siapa yang mau jawab? Mungkin pas kesulitan tuh paling susah di bagian esai ya. Karena Esainya contohnya kayak gimana? contohnya kayak kita tuh dikasih soal, tapi kita tuh dibikin bingung gitu. Kayak kemarin tuh soalnya tentang Analisis berarti ya? Analisis gitu. Jawabannya tulis tangan gitu? Tulis tangan. Contohnya kayak gimana? 20 menit. Contohnya? Contohnya itu kayak kan ada soal kayak ditanyain tentang tsunami Selat Sunda tahun 2018 itu kan gak ada gempa. Padahal salah satu ciri ada tsunami itu kan gempa. Itu apa-apa Tsunami 2018. Jadi pertanyaannya itu apa bisa disebut tsunami apa enggak gitu. Karena kan gak mau memenuhi ciri tapi itu tsunami gitu. Luar biasa ya. Sudah sampai diajak untuk ya logika geografinya juga harus dipahami, benar-benar menantang. Ya, itu luar biasa. Kalau pilihan ganda nggak ada masalah ya. Aman sih pilihan ganda. Aman. Terus habis dari situ kemudian langsung masuk ke final. Diambil 3 peserta itu. Iya. Man 21 masuk. Subhanallah, tepuk tangan lagi Pak Arif. Arif aja. Ya, ini luar biasa banget loh. Final. Nah, ini yang masuk ke babak final. Ini kan cerdas cermat. Apakah ada babak apa dulu gitu kan, apa namanya itu? Babak pertama apa? Penyisihan. Terus babak kedua semifinal, kemudian final. Enggak, maksudnya kalau bentuk-bentuk soalnya pertanyaan rebutan kayak gitu ada enggak gitu? Final. Oh, di final itu rebutan. Oh, yang kayak gitu ya, dibikin seperti itu ya. Apa tantangannya di final itu? Selain Cina itu, selain Cina. Cina lagi. Apa? Tantangannya apa? Apa yang paling bikin nervous atau bikin bisa enggak sih? Kayak apa udah pasar banget, yang penting udah juara. Ada enggak pikiran kayak gitu? Udah yang penting juara. Enak banget ya langsung 3 gitu ya. Misalnya kalau dibikin 16 besar misalnya kan lama lagi perjuangannya. Ini langsung 3 loh. Enak banget, cepet dapat juara, nggak perlu waktu lama ya. Sekolah juga nggak banyak duitnya. Sehari aja. Apa? Kira-kira apa tantangannya? Belnya kurang cepat. Tapi bisa jawab ya. Kurang cepat kan berarti bisa jawab ya. Contohnya kayak pertanyaan apa? Apa nama lapisan bumi kayak gitu, lapisan udara kayak gitu ada nggak? Terus apa lagi? Kira-kira pertanyaannya apa? Kamu agak deketan lagi, apa lagi? Lebih ke soal yang analisis singkat. Pertanyaan apa? Opsinya itu panjang-panjang. Dan itu kita lupa sama opsinya. Jadi cuma ingetin A, B, C-nya doang. Tapi di antara kita udah ada yang denger E-nya duluan. Di kita juga ada yang belum denger E-nya. Jadi kayak udah yang mencet mencet B-nya duluan. Opsinya udah disebutin? Udah, cuma belum sampai ke terakhir. Ada yang ngira panjang karena panjang itu, jadi ngira udah sampai ke E langsung dipencet B-nya. Oh, berarti pilihan ganda. Tapi rebut-rebutan. Oh, ada yang berarti pencet duluan. Ada yang salah nggak mereka mencet? Ada. Ada ya. Kamu mencet ada yang salah nggak? Ada, kita ada. Ada ya. Jadi manfaat itu ya otomatis juara 1, juara 2 ya. Kamu otomatis juara lah. Tapi nilainya terbawa jauh apa enggak? Kalau iya beda. Enggak. Besarannya apa? 1.200 apa 5 apa 100, 200 gitu. Ratusan apa? Enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Tapi terpautnya enggak terlalu jauh ya. Final 2 biji. Oke. Gitu ya teman-teman. Solusi Akademika Man 21 inspirasi kita pada kesempatan siang hari ini. Ini sudah jam berapa? Cukup ya. Nanti mudah-mudahan nanti kita bisa hadirkan pialanya yang mereka sangat senang sekali. Terima kasih sudah membanggakan Man 21 Jakarta. Pak Arif mengucapkan secara khusus selamat ya, sudah menjadi juara
dan nanti bisa melanjutkan untuk menjadi juara-juara berikutnya. Siap untuk juara berikutnya? Insyaallah. Selamat juga ya buat Pak Tulodo yang sudah mengantar membimbing anak-anaknya dalam waktu singkat tapi sangat luar biasa, sangat top dan keren ya. Terima kasih untuk inspirasi kita hari ini. Ada yang mau disampaikan terakhir mungkin saran buat teman-teman dari Arya dulu, silakan. Mungkin untuk saran yang pertama sih jangan pernah takut buat coba ya, karena ya kalau misalnya kita takut terus kita tuh gak bakal tahu apa hasilnya gitu. Ditambah juga istilahnya percaya diri aja hasilnya belakangan, karena apapun itu hasilnya yang terbaik. Oke, Aisyah. Kalau dari saya mungkin apa yang ada di depanmu lakuin aja dulu. Apa yang ada di depanmu lakuin aja dulu. lakuin. Oke. Mikirin yang lain, pokoknya kerjain aja dulu. Kerjain aja dulu ya. Oke, keren. Kalau dari saya sih ya kalau ada potensi tunjukin dengan ikut lomba-lomba, bisa mengembangkan sekolah juga dan pasti juga bermanfaat bagi kita kalau mau ke PTN. Iya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Kalau ada potensi, tunjukkan potensinya. Jangan disimpan ya. Disimpan ya akan justru mengendap dalam pikiran sendiri, kemudian tidak bisa aktual ya, tidak bisa bermanfaat. Kalau ada potensi, ya keluarkan potensinya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi agama ya. Terima kasih untuk podcast kita hari ini. Terima kasih tim Ari dan teman-teman. Selamat sekali lagi. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak karya-karya, bisa ikut lomba-lomba berikutnya dan berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di podcast Ken Pakar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.